Doa itu kekuatan yang bisa mengubah hidup. Kata para ulama, barang siapa yang Allah, maka Allah akan kuatkan dia. Allah, maka Allah akan berikan dia petunjuk. Maka Allah akan bikin hatinya penuh dengan kekayaan. Kalau perlu Bapak Ibu tandai waktu-waktu kapan saja yang itu doa kita jadi mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa gampangnya mah tangguh, tahan banting, gak mudah rapuh. Bu, apakah setelah kita healing masalah terus selesai? Masalah akan selalu ada. Walaupun ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Nah coba, betul gak kalimat itu? Betul gak Bu? Betul, badai pasti berlalu. Tapi belum lengkap kalimatnya. Badai pasti berlalu, tapi selama kita masih hidup, begitu satu badai berlalu, nanti ada badai-badai yang lain. Ini wajah-wajah terhempas badai semua sepertinya kan? Resilience itu Bu, dia mampu bertahan dan bertumbuh dengan lega. Kalau bahasa gampangnya mah sober. Sober itu Bu, jangan salah paham loh ya. Sabar itu bukan mengurut dada. Kadang-kadang kita tuh mengartikan sabar seakan-akan mengurut dada. Sama nih Bu, sama seperti healing tadi. Kata sabar itu juga sering disalahartikan hari ini. Kadang-kadang sabar itu kita artikan mengurut dada. Sabar, sabar. Bukan. Sabar itu kemampuan untuk bisa bertahan dan bertumbuh dengan lega. Ya, itu sabar. Oke Bapak Ibu. Dan orang yang bisa bertahan itu, dia yakin dalam setiap kesulitan itu bareng dengan kemudahan. Gak mungkin itu demi Allah saya bersumpah Bu. Ini gak pakai insya Allah, demi Allah, ini kaidah hidup. Setiap kesulitan itu pasti bareng dengan kemudahan yang lebih banyak. Dan setiap kita dalam kesulitan, maka selama itu pula kita dalam ibadah. Lawannya resilience itu disebut dengan fragile. Ibu tahu fragile? Tulisannya fragile. Pernah baca Bu? Baca di mana? Ah, di paket. Saya tahu. Ini kan sahabat-sahabat tukang paket semua ya. Setiap hari selalu didatangin sama tukang paket. Fragile itu apa Bu? Fragile itu gampang pecah. Nih, gelas ini fragile. Pecah belah. Fragile itu sesuatu yang kalau dapat tekanan pecah, hancur. Nah, kebalikannya itu resilient. Resilient itu ketika dapat sesuatu yang gak enak, dia bisa bertahan. Kalau ayat Qur'annya liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dan paradoksnya begini Bu, ini penting ya. Paradoksnya itu semakin kita di hadapan Allah mengakui kelemahan, maka saat itu Allah akan memberikan kita kekuatan. Nah gitu. Jadi kalau di hadapan Allah Bu, memang kita harus tampil sebagai hamba yang lemah. Makanya ayatnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau di hadapan manusia, nah, kita nggak perlu tampak lemah di hadapan manusia. Ya, kalau kita mau mengakui kelemahan, kita akui kelemahan kita di hadapan Allah. Kata para ulama, barang siapa yang mengakui kelemahannya di hadapan Allah, maka Allah akan kuatkan dia. Barang siapa yang mengakui kebodohannya di hadapan Allah, maka Allah akan berikan dia petunjuk. Dan barang siapa yang mengakui kefakirannya di hadapan Allah, maka Allah akan bikin hatinya penuh dengan kekayaan. Itu resilience. Bertahan dan bertumbuh dengan lega. Ya Bu ya. Dan Ramadan itu melatih kita resilience. Menahan lapar. Dalam keadaan tidak ideal, tapi kita beraktivitas seperti biasa. Itu menunjukkan resilience. Menata hati di bulan suci. Terakhir, sebagai penutup, huruf apa? Huruf T. Yuk coba diulang supaya ingat. Ada berapa Bu hurufnya? Rumusnya apa rumusnya? Heart. Saya sebut dengan the heart code.
5 kode hati untuk sejahtera lahir batin. Ada 5 huruf. Yang pertama, H, healing, pulih dari segala luka dan derita. Yang kedua, enlightenment, tercerahkan dan penuh makna, hatinya tuh lembut, ya. Yang ketiga, abundance, abundance itu mentalnya kaya, berkelimpahan syukur dan kekayaan jiwa, baik sama orang tuh pokoknya berbuat baik, dan berbuat baiknya karena Allah, bukan karena yang lain, ya, lillah. Yang keempat, resilience, resilience itu mampu bertahan dan bertumbuh dengan lega, gak mudah rapuh. Justru ketika dapat tekanan dia semakin kuat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan huruf yang terakhir, huruf apa? Huruf T. T di sini trust. Apa bu? Trust. Apa itu trust? Percaya, optimis, baik sangka. Orang yang sejahtera lahir batin, hidupnya itu tenang. Kenapa? Dia punya trust. Dia punya keimanan. Dia optimis dan penuh dengan baik sangka. Pokoknya prinsip hidupnya, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang mengatur hidupku adalah yang paling mencintaiku. Allah maha benar, gak mungkin salah. Allah itu maha adil, gak mungkin zolim. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Itu trust. Coba ikuti kata-kata saya. Hidupku dalam genggaman Allah. Yuk. Yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Tenang bu. Ya. Hatiku tenang. Kenapa? Karena hidupku dalam genggaman Allah. Dia gak mungkin salah. Dia gak pernah salah. Dan dia yang paling mencintaiku. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Tidak ada yang lebih menyayangiku melebihi Rabbku. Jadi dia hidup tuh penuh dengan trust. Enak, lapang dadanya. Gak banyak galau, gak banyak resah, gak banyak gelisah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, 5 kode hati ini memudahkan kita. Kita punya peta untuk menata hati. Insya Allah kita latih terus di bulan suci. Amin. Amin. Saya tadi dapat pesan dari panitia, dari Bu Sona. Ustadz katanya, mohon kalau bisa sesi doanya agak diperlama. Saya setuju Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesi yang paling penting kalau kita ngumpul di majelis taklim seperti ini, itu sesi apa? Sesi doa. Tadi ya, saya bilang di awal, ini hujan lagi turun Ibu. Hujan turun itu waktunya mustajab. Majelis ilmu itu waktunya mustajab. Ibu bapak, saya titip, kalau perlu Bapak Ibu tandai. Kita sebagai orang beriman sangat yakin doa itu senjata, betul ya? Doa itu kekuatan yang bisa mengubah hidup. Oke? Bapak Ibu, kalau perlu Bapak Ibu tandai waktu-waktu kapan saja yang itu doa kita jadi mustajab. Coba kapan aja, ada banyak, sebutin. Tadi ketika hujan turun. Kapan lagi? Antara azan dan iqamat, gitu ya. Kapan lagi? Sepertiga malam terakhir, betul? Ketika sahur, ketika safar, ketika dizolimi. Kan wajah-wajah terzolimi semua ini kan. Makanya saya senang doa bareng Anda. Ketika di majelis ilmu, katanya dizolimi pemerintah katanya Bu. Saya nggak ikut-ikutan ya Bu ya. Sampai sekarang ada istilah katanya apa, jalur apa, masuk surga lewat jalur WNI katanya gitu Bu. Ketika di majelis taklim, ketika apa, ketika sujud, itu kalau bertanda-tanda Ibu hari Jumat pada asar, betul? Ini kalau saya pasang alarm Bu, saya kalau Anda cek handphone saya pasang alarm tuh setiap Jumat pada asar. Jadi ketika alarm itu bunyi, ngingetin, angkat tangan, kita berdoa yang baik-baik. Insya Allah ya Bu, kita akan tutup dengan doa. Tapi sebelum itu barangkali ada yang
mau tanya singkat saja, nggak usah banyak-banyak, mungkin 1-2 orang. Silakan. Jangan suka mempersulit orang ya Bu ya. Silakan Ibu, ada mic-nya mungkin dari panitia, atau saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Silakan. 1-2 pertanyaan singkat sebelum kita doa bersama. Itu ada yang angkat tangan Ibu, pakai baju warna hijau duluan. Silakan. Izin Ustaz. Dari panitia sudah ada pertanyaan. Oh oke. Silakan. Iya. Mohon izin, ini kami sudah dari panitia menerima pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya selaku pembawa acara. Langsung aja Ustaz ya, satu pertanyaan dijawab langsung Ustaz atau mau tiga-tiganya dibaca? Tampung aja semua ya. Oke, untuk yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, bagaimana mendampingi anak SMA yang baru didiagnosa depresi berat dan bagaimana bangkit dari perasaan gagal sebagai orang tua? Untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk yang kedua, bagaimana cara mengikhlaskan keburukan suami dan cara mengajak suami untuk belajar serta menerapkan HEART 5 kunci hati hari ini? Lalu yang satu lagi adalah, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apabila kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi orang itu tidak menghargai apa yang sudah kita lakukan, dalam kurung mencederai kepercayaan yang sudah kita berikan, apakah salah bila kedepannya kita menjaga jarak dengan orang itu? Nah, gimana tuh Ustaz? Mungkin banyak juga yang cukup beririsan. Terima kasih Mbak. Terwakili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama Bapak Ibu, ketika mendampingi anak ya yang sedang depresi, gimana ya caranya coach supaya anak saya tenang? Gini Bu, prinsipnya itu, ini penting untuk para orang tua ya, terkhusus buat saya pribadi. Prinsipnya itu faqidu syai' la yu'ti. Apa artinya? Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Saya ulang, ini kaidah kehidupan. Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Maksudnya apa? Kita nggak bisa bikin orang tenang kalau kita nggak tenang. Kita nggak bisa bikin orang yakin kalau kita nggak yakin. Kita nggak bisa membahagiakan orang kalau kita nggak bahagia. Jadi prinsip hidup itu ibda binafsik, kata Nabi SAW, you go first. Kalau kita pengen anak kita soleh soleha, ibu bapak mulai dari diri ya, karena vibrasi orang tua itu kuat banget. Nggak bisa Bu, kita mau menyekolahkan anak di sekolah terbaik sekalipun, mau memilihkan anak guru yang terbaik sekalipun, tapi kalau kita sebagai orang tua nggak berjuang jadi soleh soleha, itu nggak bisa ya, karena darah kita mengalir. Makanya orang tua yang sudah cukup ngasih banyak contoh buat anak itu seringkali nggak perlu lagi kebanyakan nasihat, nggak perlu lagi kebanyakan ceramah Bu ya Bu. Kalau kita merasa saya udah banyak ceramah Ustaz, udah saya bilangin Ustaz berkali-kali, boleh jadi bukan ceramahnya yang kurang, tapi apa? Contohnya yang kurang. Ibu, bapak, orang tua yang sudah cukup ngasih banyak contoh buat anak, seringkali nggak perlu lagi kebanyakan nasihat. Kita nggak perlu ngomong, nak, sabar. Siapa yang nggak sabar itu Bu? Udah bapak ibu bilang, jangan berisik, tahu nggak? Siapa yang paling berisik itu? Kamu itu sama adik sama kakak yang akur, jangan ribut terus. Bapak ibunya ribut depan anaknya, gimana? Bu, serius saya. Anda nggak perlu banyak ceramah bahkan. Anda nggak perlu ceramah sabar. Misalnya ada sebuah keadaan yang itu memancing emosi, lalu Anda tampil menjadi sosok yang sabar. Anak Anda lihat, wih, ibu saya tuh. Nggak perlu pakai ceramah sabar, itu masuk ke dalam hatinya Bu. Ya, Ibu, makanya saya terus terang ya Pak, ini sering saya sampaikan. Bu, Pak, saya terus terang, saya tuh nggak pernah khawatir dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, saya nggak pernah khawatir.
Tapi yang saya khawatirkan kenakalan orang tua. Bener ini. Yang saya khawatirkan bukan kenakalan anak, bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Ya, udah Bu, termasuk dalam konteks tadi ya. Kalau kita ya hadir dampingi anak, dan anak itu akan jauh lebih mudah tenang kalau orang tuanya tenang. Ya, kadang-kadang dalam banyak kasus Bu, itu yang lebih gelisah orang tuanya, betul nggak? Nah, dan hadir. Kemudian mengatasi perasaan gagal. Bu, setiap kita pernah gagal dalam hidup ya. Sebagaimana tadi yang saya bilang, kita pernah patah, kita pernah gagal, kita pernah hancur. Nggak ada satupun sebutkan. Nggak ada satupun orang-orang yang hidupnya berkualitas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sejahtera lahir batin, kecuali pasti dia pernah gagal. Ya, jangan ratapi apa-apa yang sudah terjadi. Saya pernah bilang kan di pertemuan pertama kemarin, hati-hati, kita nggak boleh ngomong seandainya saja untuk sesuatu yang sudah terjadi. Itu pintu masuknya setan. Ngomong apa Bu? Ngomong apa? Nggak boleh. Itu pintu masuknya setan. Kalau itu sudah terjadi, kita nggak boleh seandainya saja. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ya, jadi atas apa yang sudah terjadi kita ambil pelajaran, dan insya Allah, makanya orang-orang beriman itu semuanya baik. Kenapa? Karena dalam keadaan yang gak enak sekalipun dia mampu mengambil pelajaran penting yang itu mengubah dirinya, gitu ya. Jadi Bu, Pak, sebagai orang tua, kalau kita pengen punya anak yang soleh, soleha, pengen punya anak yang sembuh, yang pulih, yuk kita mulai dari diri. You go first. Kalau kata Nabi, ibda binafsik. Itu ya, itu prinsip dasarnya, semoga menjawab. Yang kedua tadi tentang apa Mbak? Itu yang ketiga kayaknya. Oh iya, ini penting nih Bu, ini ngomongin keburukan suami. Bentar ya Bapak Ibu, saya minum bentar ya. Tolong jawab. Segelas air yang saya pegang ini, ini setengah isi atau setengah kosong? Jawab. Gelas yang saya pegang ini setengah isi atau setengah kosong? Jawab. Ayo jawab, yang mantap dong. Ayo, punya pendirian. Ini setengah isi atau setengah kosong? Sebentar. Kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? Benar. Tapi kalau saya bilang ini setengah kosong, saya benar nggak? Lo benar dua-duanya sih? Bedanya di mana kira-kira? Di mana bedanya? Bedanya Bu, nanti kelihatan pada nasib hidupnya. Serius saya. Bu, saya nggak ngarang. Nanti Anda boleh cari, ada sebuah riset yang menarik sekali yang dilakukan oleh seorang dokter psikologi. Jadi Bu, dia itu penasaran. Kenapa ya dalam hidup ini kok ada fenomena sebagian orang kayaknya beruntung. Rezekinya bagus, karirnya bagus, tapi sebagian orang kok hidupnya sial. Padahal sama-sama kerja keras, sama-sama punya peluang yang sama, tapi kenapa ya ada orang yang beruntung, ada orang yang sial? Ibu, diteliti oleh si dokter ini 8 tahun, ya, dan dia menemukan Bu, perbedaannya terletak pada lagi-lagi pola pikir dan suasana hati. Kesimpulannya apa? Panjang pembahasannya, tapi saya ambil satu poin. Orang-orang beruntung itu Bu, orang-orang yang rezekinya bagus, hidupnya lapang, bahagia, tenang, sejahtera, itu entah bagaimana caranya, dia itu kalau melihat sesuatu, kalau ketemu dengan orang, kalau menilai sebuah keadaan, selalu dia cari setengah isinya. Tapi orang-orang sial,
orang-orang yang hidupnya ruwet, orang-orang yang banyak kesumpekan dalam hidupnya. Entah bagaimana caranya, dia itu kalau melihat sesuatu, ketemu dengan seseorang, tertimpa keadaan apapun, yang dia lihat setengah kosongnya. Masalahnya dia benar. Dia benar gak? Bu, gini ya, kenapa sih orang negatif, orang sinis, orang skeptis itu sulit disembuhkan? Jawab. Kenapa? Kenapa orang negatif, orang sinis, orang skeptis, orang yang pokoknya bawaannya jelek terus, kenapa orang yang kayak gitu sulit disembuhkan? Kenapa coba? Bukan karena dia selalu bisa menemukan alasan yang tepat, objektif, faktual, akurat dan terpercaya bahwa ini memang setengah kosong. Ustadz, lihat Ustadz, ini setengah kosong Ustadz. Dia benar gak? Masalahnya dia benar. Tapi kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar gak? Saya juga benar. It's your choice. Ibu, hati-hati. Kalau kita ngelihat sebuah keadaan, mana yang kita lihat? Ada orang tuh Bu, punya kebiasaan mental, itu memang lihatnya setengah kosong terus. Datang ke hajatan, datang ke undangan, yang dilihat Bu, setengah kosongnya. Begitu pulang dari undangan, kerupuknya alot. Padahal sambalnya enak, ayamnya enak, kerupuknya yang dia lihat. Ya. Melihat orang, Bu, termasuk melihat pasangan. Bentar, Anda percaya nggak? Saya bisa loh membuat Anda cukup dalam waktu 3 hari saja, membuat Anda menjadi mual melihat pasangan Anda. Bisa saya. Mau tahu gimana caranya? Gampang Pak, Bu. Caranya gimana? Dalam waktu 3 hari Anda fokus dengan setengah kosong dari pasangan Anda. Ada nggak? Ada. Banyak. Banyak. Namanya manusia Bu. Fokus ke situ 3 hari Bu. Lagi tidur pasangan Anda, lihat setengah kosongnya. Hidungnya gede lagi, ngorok, bau, ngiler. Terus Anda ingat kata-kata dia yang dulu pernah menyakiti Anda. Ada pasti itu. Anda ingat ke situ. Itu terus yang Anda lihat. 3 hari Bu, ngelihat pasangan mual Anda. Betul? Tapi sebaliknya, saya juga bisa dalam waktu 3 hari membuat Anda jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Gimana caranya? Dalam waktu 3 hari Anda fokus setengah isinya. Ada? Adalah. Pasangan Anda bukan Firaun. Anda lihat, mungkin ngelihat wajahnya ketika tidur, ya Allah, ini orang yang sudah berjuang banyak buat saya. Mungkin bapak-bapak ya, bapak-bapak ngelihat, mohon maaf ya Bu, ngelihat goresan-goresan di badan istri, ya Allah, ini wanita yang sudah melahirkan anak-anak saya. Anda ingat kenangan-kenangan indah dulu bersama dia. Ada? Ada. Mana yang Anda lihat? What you focus on expand. Apa yang Anda fokuskan itu membesar. Hati-hati. Makanya anna inda dzanni abdi bi. Ya, aku sebagaimana prasangka hambaku. Ini penting Bu. Dan gini loh Bu, orang itu memang kalau sedang jatuh cinta itu mengalami sindrom yang namanya positive illusion. Apa itu? Fokus pada setengah isinya. Ya, kalau misalkan ada orang bilang, Bu, suami ibu hitam ya, tapi manis gitu. Nanti seiring waktu berjalan, menikah lama jadi dibalik Bu. Suami ibu manis ya, tapi hitam. Padahal kedua itu udah ada dari dulu. Jadi Bu, berlatih melihat setengah isi. Saya tuh Bu, insya Allah ya Pak, insya Allah. Saya tuh mudah-mudahan
nggak pernah merasa nggak cocok dengan orang. Saya ketemu dengan siapapun, insya Allah saya selalu bisa menemukan kecocokan. Kenapa? Karena saya berlatih setengah isi. Saya ketemu dengan siapapun, Bu, saya datang ke pengajian manapun, saya dengerin ustadz manapun, saya selalu merasa cocok. Kenapa? Setengah kosongnya mungkin ada, tapi saya fokus dengan setengah isinya. Itu yang saya zoom in, gitu ya, Bu ya. Nah ini penting, Bu, dimanapun kita coba lah, Ibu dalam sebuah keadaan pasti dua sisi ini ada. Mana yang Anda lihat? Ya, dan memang, Bu, kalau kita mau bahas tentang bisikan-bisikan setan itu ngebisikin kita setengah kosong terus. Betul ya? Saya kemarin baru kajian bersama Ustadz Adam membahas tentang rumah tangga ya, Bu ya. Ada sebuah hadis yang saya rasa kita semua udah tahu, bahwa salah satu penghargaan terbesar yang diberikan oleh iblis kepada pasukan-pasukannya itu adalah mereka yang bisa memisahkan suami dan istri. Dan itu pelan-pelan, Bu, nggak langsung tiba-tiba, pelan-pelan dibisikin. Jadi itu perlu kita sadari dan perlu kita waspadai, ya. Dan kalau ngomongin cinta ya, Bu ya, cinta itu kata kerja. Jadi cinta itu sebuah upaya yang perlu terus kita bangun. Ada begitu banyak kenangan indah yang sudah kita lewati mungkin bersama pasangan, tapi kadang-kadang itu nggak kelihatan. Nih, saya suka ngasih contoh begini nih, Bu. Ada tisu, kelihatan? Kelihatan ya, Pak? Sekarang saya punya kuis. Bapak Ibu, kalau seandainya saya mengambil tisu ini satu persatu, kebayang ya, Bu ya? Nih, saya ambil satu. Lalu saya mau menempel semua dinding ini. Saya mau menutup semua dinding masjid ini dengan tisu. Ini segini, Bu, tisunya, Bu. Saya ambil satu, saya tempel. Saya ambil lagi, tempel sebelahnya. Ambil lagi, tempel sebelahnya. Nah, sekarang saya punya kuis. Coba jawab. Menurut Anda, bisa nggak beberapa lembar tisu ini menutup seluruh permukaan masjid ini? Bisa nggak? Jawab, bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Ketika beberapa lembar tisu ini menutup mata Anda, Bu. Jangankan cuma nutup masjid ini, bahkan beberapa lembar tisu ini bisa menutup bumi dan seisinya, betul? Kalau memang Anda taruh di sini, Bu. Ya. Open your eyes, open your heart, ya. Semoga sedikit menjawab. Yang ketiga, saya rasa kalau yang ketiga sudah terjawab tadi dengan materi ya, bahwa iya, Bu, tugas kita memang kepada manusia hanya berbuat baik. Kalau kita mau pamrihnya ke Allah. Boleh nggak sih, Ustaz, pamrih ke Allah? Pamrih ke Allah itu, Bu, bukan hanya boleh, harus. Jadi definisi ikhlas itu pamrih. Tapi pamrihnya sama Allah. Kemudian apakah kalau kita disakiti kita boleh membangun jarak? Jawabannya boleh. Boleh. Kita boleh membangun boundaries. Kita boleh membangun jarak. Ya. Agar sehat lahir batin. Jadi itu diperbolehkan, dan itu bukan termasuk memutus silaturahim, gitu ya. Itu sebagai upaya kita untuk berikhtiar supaya sehat jiwa raga. Itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Yuk, Bapak Ibu, kita doa bareng. Hujan gerimis di depan, Bapak Ibu, Masya Allah, saya agak merinding ini. Satu kalau lagi majelis taklim seperti ini, Bapak Ibu, terus hujan, merinding saya. Karena saya tahu persis ini momentum mustajab insya Allah. Ya, Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke majelis ilmu, yang mestinya paling Bapak Ibu kejar, itu sesi doanya. Karena doa di majelis ilmu itu punya kekuatan mengubah hidup. Ditambah lagi hujan, Masya Allah. Yuk angkat tangannya.
hadirkan hatinya. Kita istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak apa-apa bu, biarin suara anak-anak. Mereka sedang bermain dengan cara-caranya. Kita tetap hadirkan hati dan sambungkan kepada Allah. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Ya Sami, duhai Allah yang menatap pertemuan kami pagi hari ini. Duhai Allah yang menjanjikan momentum ini sebagai momentum yang mustajab. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Catatkan ya Allah siapapun yang hadir pada hari ini menjadi hamba-hamba yang Kau cintai. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, lahir atau batin, ya pulihkan ya Rabb. Ya Allah, wasilah majelis ilmu ini, lembutkan hati kami ya Allah. Mungkin selama ini hati kami sudah mengeras ya Allah karena dosa yang kami lakukan, sehingga tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut, tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Allah, lembutkan hati kami, karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, undang kami semua yang ada di sini untuk bisa merasakan wukuf di Arafahmu ya Allah, untuk bisa sujud langsung di depan Ka'bahmu ya Allah, untuk bisa duduk bersimpuh di masjid Nabimu ya Allah, lagi dan lagi bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Silakan Bu, Pak, apa yang sekarang terlintas di pikiran? Apapun itu. Ibu Bapak lagi ada hajat, Ibu Bapak lagi ada masalah yang merasa butuh ditolong sama Allah. Ayo minta sekarang Bapak Ibu, saya aminkan. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang punya hutang ya Allah, lunasin ya Allah dengan cara-cara terbaik darimu. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang ya Allah. Kalau lagi ada yang punya masalah ya Rabb, angkat masalahnya, kuatkan pundaknya ya Allah. Silakan Bapak Ibu, lagi ada hajat apa yang merasa butuh ditolong sama Allah. Demi Allah, ini saat mustajab Bu. Hujan sedang turun di majelis ilmu. Minta juga dikasih hidayah ya Bapak Ibu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Berikan kami kesempatan taubat ya Allah sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami nanti akhir yang baik. Kami wafat dalam keadaan taat ya Allah, bukan dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Ya Allah, ya Rabb, hati kami masih terbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tuntun ya Rabb sisa umur kami dalam ketaatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, muliakan orang tua kami, jika mereka masih ada ya Allah, izinkan kami bisa membahagiakan mereka dengan cara-caramu. Jika mereka sudah tidak ada ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Rabbana ighfir lana wali walidina
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan, kebahagiaan, kelapangan dunia dan akhirat. Ya Rabb, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang bersih, hati yang selamat. Rabbana wa taqabbal doa ya sami'ad doa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya boleh silakan sekarang dengan kanan kirinya bersalaman, ucapkan terima kasih, ucapkan minta maaf, saling mendoakan. Mudah-mudahan jadi saudara sehidup sesurga dan bisa ibadah bareng di bulan Ramadan nanti. Atur nuhun, saya mohon izin pamit Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.